Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kandaga Podcast yang keberapa juga saya nggak tahu. Gitu. Biasa diskusi dadakan lagi ndak? Ya, siap. Baru di arrange sama Bu Kabit kemarin siang-siang. Sampai sekarang juga saya nggak tahu narasumbernya siapa. Ini langsung kenalan aja ya. Ya, Kandaga Podcast yang nggak jelas. Dari PPTK Gambung ya. PPTK Gambung tuh apa? Pusat Penelitian Teh dan Kina. Posisinya di Posisinya di Kampung Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Iya. Nah, akang-akang teh siapa dah saya mah jujur belum kenal dari tadi juga ya. Belum kita Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Tapi nanti idenya kenalannya di radio aja sekalian gitu pas syuting gitu. Kang siapa Kang? Ya, saya nama lengkap Muhammad Kais Prayoga. Muhammad Kais Prayoga. Ya, panggilan Kais, bisa juga Yoga juga nggak apa-apa. Kang Ya. Yoga aja ya. Kang Yoga mangga, tapi seringnya Kais sih Pak. Kang. Enakan Yoga enakan Kais ya. Kais. Kesannya kan kalau Kais gitu. Kais dan Lela. Kais dan Laila Kais itu iya dan betul. Kang Kais atau Kang Yoga sebagai apa Ya. dia? Saya di Pusat Penelitian Teh dan Kina sebagai peneliti di bidang pemulihan tanaman, Pak. Wih, peneliti. Ini apa? Profesi jarang ya. Profesi jarang. Orang mau jadi peneliti gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kan sebelum ke yang lain ya, kalau jadi peneliti itu emang itu ini nggak menjanjikan nggak sih? Saya juga masih meraba-raba mungkin Kang ya. Jadi karena saya juga baru di Pusat Penelitian Teh dan Kina, tapi ada asiknya gitu ya di penelitian itu. Kita bisa berkreasi, melihat apa namanya? Karena khususnya di bidang pemulihan itu sebetulnya nggak murni penelitian. Jadi ada seninya di sana gitu. Seninya itu kita mencoba untuk mencari tanaman-tanaman unggul supaya lebih berguna bagi kehidupan masyarakat seperti itu, dan itu memerlukan suatu sentuhan seni menurut saya gitu. Jadi sangat-sangat menarik untuk diikuti atau didalami seperti itu. Iya. Kalau Akang satu lagi siapa nih Kang? Yang baju kuning ini? Kuning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hilman Maulana. Kang Hilman. Iya. Gitu. Saya juga peneliti. Saya di pasca panen. Pasca panen. Ya, pengolahan teh dan kina sedikit-sedikit, karena kalau di Pusat Penelitian Teh dan Kina sendiri, kinanya itu terkonsentrasi di perkebunannya. Mulai dari pembibitan yang udah Pak Kais kerjain gitu. Kalau saya sampai saat ini sih masih berkutatnya, salah ya. Berkutatnya itu di situ, di produk-produk teh putih misalnya gitu. Kemudian teh hitam dulu pernah ada juga, teh hijau seperti itu sih Kang, seperti itu. Nanti kita bahas ya. Teh Oh, hitam, teh siap, putih, siap, teh siap. hijau. Macam-macam teh. Cuman kita ngobrolin dulu PPTK Gambung sendiri. Sebenarnya PPTK Gambung itu apa sih? Sebenarnya fungsinya buat apa sih? Karena orang lain jarang-jarang hafal gitu ya. Saya juga masih ngawang-ngawang sampai sekarang. Beberapa kali kita lewat ya Ndar ya ke Gambung gitu ya, kita tembus ke Pangalengan ya lewat aja. Cuma taunya oh ini ada gelas gede gitu patungnya ya. Cangkir. Cangkir ya. Cangkir. Lewat aja. Nggak tahu itu tempat apa. Bisa dijelasin nggak? Mangga kan? Ke saya. Iya, mangga. Oke. Lebih senior. Ya, Jadi saya senior. Emang nggak ada Jadi senioritas. ini betul. Aduh. Kalau secara fungsi utamanya kita dari awal pendiriannya, Tahun berapa itu? kalau diresmikan jadi Pusat Penelitian Teh dan Kina itu berdasarkan mandat Pak Kang, jadi Bapak kan. Tahun 73. Tahun 73. Kalau sebelum-sebelumnya itu sudah ada dari zaman Belandanya juga gitu. Tapi dijadikan nama Pusat Penelitian Teh dan Kina itu berdasarkan mandat tadi dari Menteri Pertanian tahun 73. Utamanya adalah untuk pengembangan komoditas perkebunan di teh dan kina. Seperti itu. Utamanya seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan mungkin dari zaman dulu memang shareholder yang banyaknya, stakeholdernya itu adalah di Perkebunan Nusantara yang punya Indonesia juga. Selain itu memang untuk petani-petani teh itu alhamdulillah sih kita cakupannya seperti itu, mulai dari bibitnya, karena kalau boleh teman-teman searching juga itu hampir semua perkebunan teh yang ada di Indonesia itu pasti punya klon yang dibikin sama timnya pemulihan PPTK, Wak. Gitu. Nah, dari situlah
fungsinya dari titik pemuliaan, titik nol, bibit, terus sampai ke produk akhir. Produk akhirnya tadi teh hitam, teh produk-produk yang biasa siap minum lah sama kita semuanya. Jadi mungkin buat orang awam gini ya, kalau teh yang dijual itu yang diproduksi harus melalui PPT dulu, Dari sini dulu lah kalau harus bisa. masuk dari PPTK PPTK. dulu. Iya. Uji kelayakan apa gimana tuh? Apa nanti misalnya jenisnya keluarnya beda-beda gitu loh? Karena saya jujur orang awam. Iya, kalau dari uji kelayakan mungkin kita enggak ya, Kang. Bukan. Kita bukan sebagai uji kelayakan, cuman untuk pertama kan dari bidang pemuliaan tanaman itu nanti akan menghasilkan klon-klon unggul dengan produktivitasnya yang tinggi, kemudian yang bercita rasa baik. Dan itu diharapkan teman-teman dari PTPN terus dari perkebunan rakyat akan mengadopsi teknologi itu sehingga itu bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas teh mereka seperti itu. Termasuk pengusaha swasta? Termasuk pengusaha swasta juga. Oh, Seperti itu. kalau teh udah umum lah ya kita apa. Tapi kalau misalnya kina sendiri lebih kemana nih? Nah, itu bila kita bicara kina sebetulnya untuk kondisi saat ini bisa dibilang Jangan pernah dulu lah kina. seperti itu. Tapi sebetulnya untuk kebutuhannya sendiri kina itu sangat diperlukan gitu Pak, sangat diperlukan dengan kondisi saat ini. Bahkan ada beberapa riset juga yang menyebutkan bahwa quinine sulfat itu bisa untuk COVID-19 seperti itu. Nah, sebetulnya ya bisa dibilang saat ini harusnya menjadi titik balik kina gitu ya, titik balik kina untuk kembali mencuat. Karena yang patut kita banggakan juga Pak, di PPTK itu satu-satunya kebun koleksi kina, plasma nutfah kina di Indonesia bahkan di dunia mungkin. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Kita punya ada sekitar 300 klon kina yang dengan kadar quinine yang cukup tinggi gitu ya. Dan kita koleksi di Pusat Penelitian Teh dan Kina dan tempatnya ada di Kabupaten Bandung gitu Pak. Kalau sekarang berarti kina untuk apa tuh? Saat ini masih dimanfaatkan untuk obat Tidak hanya mungkin, malaria sebetulnya. iya. Nah, yang kita tahu cuma itu gitu kan? Iya, Iya. yang terkenalnya ya kina terkenalnya malaria sih Kang. Jadi kalau secara orang yang di bidangnya sebetulnya si kina itu dimanfaatkan lumayan banyak variasinya. Tapi memang kaitannya sama farmasi sama kimia. Dan itu juga makanya saya juga kurang tahu sejarah tepatnya seperti apa. Pada akhirnya kan produsen kina di Indonesia PT Sil. Iya. Dulu kan pernah ada Kimia Farma. Gitu sampai sekarang PT Sil bareng-bareng sama Kimia Farma kan pada akhirnya kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya secara pemanfaatannya sendiri di hilirnya itu luas dan dengan kadar yang sedikit saja sudah bisa mahal sebetulnya. Hanya saja mungkin dari sisi pekebun ya kurang menarik kalau kina itu. Iya. Jadi emang tidak ada petani kina itu nggak ada di Indonesia? Petani kina ada mungkin Pak ya, tapi kalau informasi yang saya tahu itu kebanyakan saat ini jadi kina-kina yang ada di yang tumbuh secara liar gitu Pak. Yang tumbuh secara liar terus kebanyakan petani hanya memanen saja gitu Pak. Memanen batang-batang kinanya dan ya itu dijual belikan gitu. Dan emang mungkin buat petani pangsa pasarnya juga mungkin kurang ya? Iya. Iya Pak, bisa dibilang seperti itu karena membutuhkan waktu yang cukup lama juga sampai Panen. sampai panennya itu sekitar 6 atau 7 tahun gitu ya. Ya, 8 lah. Ya, 6 sampai 8. 6 sampai 8 tahun seperti itu. Oh, back to the past ya? Betul. Itu PPTK tadi kan diungkapkan itu berapa hektar sih teh? Kebun kita itu saat ini ada sekitar 600 hektar Pak. 600 hektar. 600 hektar Di bawah kaki Gunung Tilu di ya? bawah Yang di kaki Gunung Gunung Tilu dan saat ini yang ditanami hanya sekitar 400 hektar saja Pak. 400 hektar. 400 hektar itu sisanya ada yang tidak terpakai, ada juga yang dikerjasamakan dengan petani seperti itu Pak. Oh gitu. Petani wilayah itu Untuk tanaman hortikultura, kopi kayak gitu. kopi terus tanaman sayur juga. Sistemnya apa, sewa apa gimana? Sistemnya KSO itu ya, kerjasama operasional atau apa Iya, itu KSO itu modelnya ya? Seperti kalau itunya sewa sih.
bahasa ke sewa. ininya lebih ke sewa. Intinya lebih kepada pemanfaatan lahan kosong Iya. untuk Pemanfaatan Iya. pemberdayaan masyarakat. petani masyarakat di sana. Jadi biar masyarakat sekitar juga bisa merasakan ya. Betul. Ya back to the past lagi nih kan tadi akang bilang ya itu kan itu sejarah Belanda ya. Betul. Nah, itu bisa diceritain itu awalnya seperti apa gitu. Mangga kan? Mangga. Oh iya. Iya, saya deh. Ya silakan bercanda. Sebagai inilah, pembuka gini itu di saya tuh ada yang komen di channel YouTube kami. Oke. Kang, saya ada buku novel sejarah. Ini yang komentarnya di film kami ketika kami bikin konten film tentang jejak kolonial di Neglawan. Dari Kang Lutfi Rahman. Ini 20 jam yang lalu. Kang, saya ada buku novel sejarah yang ditulis oleh Hella S. Hess, benar ya? Hella S. Hess. Yang nyeritain seluk-beluk pembukaan perkebunan teh Priangan Iya. oleh keluarga Rudolf Edward Kerkhoven. Namanya langka ya kalau dibanding Bosca, jauh terkenal ya. Betul. Berdasarkan surat-surat arsip keluarga pada pendirian perkebunan teh di Priangan dan Bandung Selatan. Jadi intinya juga Kang Lutfi itu meminta kita gitu, tolong dong ditayangkan juga nih tentang Wah, asik. sejarah yang dari ya karena berkaitan dengan gambung ya pasti. Bisa diceritain nggak itu? Sangat berkaitan dengan Cuma memang ada titipan katanya dari Kang Lutfi itu katanya tolong dong itu makam-makamnya dirawat dong, udah nggak kerawat katanya gitu. Anda mau kemana? Ini mah titip pesan amanah. Iya, insyaallah. Hatur nuhun, terima kasih Kang Lutfi. Kang Lutfi. Kang Lutfi. Jadi memang Pak Kang, kita itu berbicara tentang perkebunan Indonesia sebetulnya tidak lepas dari yang namanya Rudolf Edward Kerkhoven. Beliau salah untuk yang satu teh ya? salah satu bapak teh Indonesia mungkin ya bisa dibilang seperti itu, atau legenda bahkan Legenda lah ya. legenda teh yang hidup dan mulai membangun perkebunan teh itu di daerah Gambung yang saat ini mungkin sebagian besar tempatnya saat ini telah dikelola oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina seperti itu. Nah, Rudolf Edward Kerkhoven ini lahir kan tahun 1848 sampai meninggalnya itu 1918 gitu ya. Dan di sana banyak sekali jejak-jejak hidup ya, jejak-jejak hidup beliau gitu. Bahkan ya makamnya juga kita ada di belakang kantor kita. Dan insya Allah nanti itunya akan kami rawat makamnya karena itu juga pendahulu kita gitu ya. Dan yang lebih ininya lagi Pak, di Pusat Penelitian Teh dan Kina itu ada satu blok kebun di mana itu adalah ditanam pada saat masa Kerkhoven itu Pak. Satu blok kebun Itu ada di bloknya Tanaman tehnya. tanaman tehnya itu dulu ditanam ya ketika Kerkhoven masih hidup, yaitu 1901. Ada tuh tandanya ini ditanam tahun segitu gitu. Ada kita arsipnya ada, terus tanamannya juga masih terpelihara dengan baik gitu Pohon kan ya. teh Pohon teh sebesar apa berarti? Oh, itu tetap dimanfaatkan untuk produksi Kang. Masih Jadi masih di kita bonsai lahan. aja karena kan masih perlu dipetik juga. 19 berapa ya? 1901 itu. Ini berapa tahun saya? Udah Sahabat lebih ya? 119. 119 ya? Tahun depan 120 mungkin. Ini konten menarik buat kita. Iya. Jatah kita nanti ya Iya. di Januari. Dan ini juga tadi kan Pusat Penelitian Teh dan Kina itu mendapat mandat atau ditetapkan menjadi Pusat Penelitian Teh dan Kina itu pada tanggal 10 Januari 1973. Sehingga ya mungkin sebentar lagi Pusat Penelitian Teh dan Kina itu akan merayakan disnatalisnya yang ke-48 gitu. Dan kami juga menggelar serangkaian kegiatan mulai dari virtual exhibition. Di sini saya juga bawa player-playernya ini. Kemudian kita ada juga lomba Tea Educator Competition. Kemudian nanti di acara tanggal 10 itu kita ada Tea Talk. Itu ada menghadirkan juga Pak Ridwan Kamil sebagai keynote speakernya. Kemudian ada Pak Insyaf Malik, Bu Ratna Somantri sebagai Millennial Quality Tea. Kemudian moderatornya adalah Ibu Iriana. Kita juga ada
lomba fotografi, kemudian nanti penutupannya adalah National Tea and Cinchona Sharing Knowledge Coba seperti lihat. itu. Mangga Pak. Nanti ditayangkan saja. Betul. Jadi emang mau acara gede-gedean ya? Iya, dan ini juga Pak, tadi kita berbicara tentang blok kebun yang 1901. Ya. Jadi nanti tanggal 9 Januari itu kita akan melelang satu pohonnya yang memiliki penampilan yang bagus. Jadi kita pilih satu pohon itu, Ya. kita kasih pot, dan rencananya kita akan lelang tanaman itu. Selain tanaman itu juga kita akan melelang produk specialty yang dari blok kebun tersebut gitu Pak. Ini panjang ini. Milih tanaman ini panjang, Kang. Ini gimana? Panjangnya adalah kita sebagai teman-teman di penelitian itu merasa aduh tolong dicabut, jangan diambil gitu. Itu wah. Itu Tapi kan alhamdulillah karena satu blok ya. Iya. Karena satu blok ini kita menyengaja pada akhirnya bismillah mudah-mudahan 1901 ini tidak hanya ada di Gambung tapi ada di tangan pemenang si lelang gitu. Semangatnya begitu. Semangatnya Amin begitu. insyaallah. Jadi kayaknya Dan yang bisa. menang lelang juga harus ada persyaratan dulu tanda tangani jangan sampai. Betul, Harus, betul. betul. Berarti emang nanti acara Januari itu gede-gedean ya. Amin. Amin, Insyaallah. Berarti tujuan Disnatalis ini bukan hanya merayakan ulang tahun sebenarnya kan ya. Betul Kang. Tapi lebih kepada memperkenalkan ya edukasi lah ya. Edukasi kita. Tentang kina dan teh kepada ya anak-anak sekarang terutama ya. Betul. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Di sini juga ada lomba video dan fotografinya siapa yang mau ikut nanti kita tayangkan ya di filmnya ya. Gitu. Iya. Ini sudah diumumkan di mana? Kita baru di media sosial saja, Di mana tuh? di Instagram. Instagramnya apa alamatnya? Instagramnya pptk_id. _ID. Dan kita juga berterima kasih banyak kepada Diskominfo karena Ya. sudah beberapa kali di repost player-player kita oleh Instagram Diskominfo seperti itu Pak. Iya. Ya emang itu kewajiban kita lah menyampaikan informasi yang punya nilai guna dan berguna buat masyarakat. Iya. Gitu. Jadi kami berharap dalam Disnatalis kali ini menjadi tonggak atau titik balik kembalinya kejayaan teh dan kina nasional gitu Pak. Karena ya kita juga mengusung untuk saat ini tuh adalah kebangkitan industri teh dan kina dengan semangat kebersamaan di masa pandemi. Itu tema-tema dari Luar biasa kegiatan berat ya. kita seperti Berat. itu. Kang. Sebenarnya targetnya apa sih titik balik yang menjadi titik baliknya itu apa sih? Harus jadi apa sih gitu kina dan teh di Indonesia? Emang sekarang pasaran teh juga turun. Kalau untuk pasaran mungkin kan Ya, Tahu. kalau untuk pasaran kita turunnya sebetulnya udah lama. Tapi untuk naiknya lagi itu susah. Permasalahannya apa? Kan kita tuh produsen teh terbesar di dunia salah satunya berarti kita kan? Kita itu sekarang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh benar. Kalau nggak salah, salah ngomong saya ya. Kalau nggak salah itu benar. Kita ada di ranking ke-7 Pak. Di dunia pertama Iya, pertama itu untuk produsennya itu India. Kalau untuk produsen basah, tapi untuk Meti ya antara India sama Cina itu tadi. Nah, kenapa di Indonesia kita mengangkat lagi tema seperti ini? Pertama, kita pengen balik lagi. Indonesia punya pusat penelitian teh dan kina yang katanya itu kita besar se-Asia Tenggara, Pak. Gitu. Kenapa disebut besar se-Asia Tenggara? Mulai dari fasilitas segala macam, termasuk juga apa ya, karyanya kita untuk di Indonesia itu yang memakai banyak. maksudnya gimana? Hampir contoh kasus yang dikerjakan yang dikerjakan oleh peneliti pemuliaan Iya. itu klonnya untuk klon tehnya itu banyak digunakan. Hampir seluruh Indonesia yang punya perkebunan teh itu punya klon GMB, klon Gambung yang dibuat oleh Gambung, yang dibuat oleh PPTK. Nah, hal-hal seperti itu di masa seperti ini di mana orang-orang kembali ke alam, Iya. kemudian mereka punya akses yang lebih luas, artinya tidak melulu harus ongkos pakai bis, pakai angkot ke Gambung dengan HP segala macam. Kita ingin memperkenalkan lagi Indonesia itu punya teh yang bagus, tidak hanya luar negeri, tidak hanya impor. Kita punya bahan-bahan baku yang bagus. Seperti itu sih Pak utamanya, termasuk juga si kinanya itu. Dan balik lagi ingin mengenalkan bahwa Gambung itu bisa dibilang
anaknya Kerkhoven. Nah, itu Iya. nanti itu Oh, oke, siap. jatah gue. Siap. Tapi nanti dibuka dikit-dikit lah. Iya. Nah gini, tadi kan dibilang teh Indonesia itu peringkat 7. Ya, Dari segi luas perkebunannya, apa kualitasnya? Dari produksinya mungkin produksi. Jumlah produksi. Iya. Jumlah produksi. Kalau dari jenis teh, mutunya, Kalau jenis teh kita nggak kalah Kang ya dari negara-negara Ya. lain. Kalau contoh lagi nih. oke. Kalau di Inggris itu kan namanya teh itu kan minuman bangsawan ya. Iya, betul. Katanya ini dari Kabupaten Bandung. Banyak juga sih sebetulnya. Banyak juga karena kita banyak eksportir juga dari perkebunan Nusantara misalnya, Iya. atau misalnya untuk beberapa jenis teh yang khusus itu dari petani juga ada yang Iya. langsung mereka kerja sama apa namanya instansi Eksim atau misalnya apa gitu ya. Ada yang ke arah sana juga seperti itu sih. Wow. Ini produk-produknya kan? Iya. Ini apa? Bang? White White tea. pearl tea. Teh putih mutiara ya? Mutiara. Mutiara. Saya jujur baru pernah tahu loh kalau namanya ada. Kalau teh putih saya pernah hafal. Tapi teh mutiara ini berarti induknya ya? Ya, Iya, betul. Ini kelebihannya apa? Mengetahui apa? kelebihannya seperti mutiara. Seperti Jadi begini, Harganya berapa dulu? jadi nih? Kang, Harganya wah berapa? harga sih untuk teh mutiara standarnya yang diproduksi oleh PPTK sendiri ya, Iya. yang diproduksi oleh PPTK sendiri di atas 1 jutaan Kang, 1 kilonya. Berarti PPTK juga menjual ya? Ya, Jual. karena gini konsepnya itu PPTK kita rada kembali ke instansi boleh ya? Boleh. Jadi PPTK itu adalah lembaga riset sebelum tahun-tahun 2019 adalah lembaga riset swasta. Artinya untuk riset saja kita harus mencari dulu dana riset. Riset butuh dana. Ya. Itu bisa dari hibah pemerintah, artinya kita tetap berlomba dengan industri lain, dan satunya lagi kita tidak bisa istilahnya nyimpen telur di satu wadah, Kang. Kita harus nyari sumber dana lain ya. Produk-produknya kita lah kita buat jual. Salah satunya ya tadi teh putih, kemudian white tea, pearl tea juga seperti itu. Makanya kita jualan ya kita harus jualan karena tuntutannya seperti itu. Dengan kebun yang lumayan luas untuk digambung saja kan diceritakan 600, belum ada yang di Pasir Sarongge walaupun Ya, masih betul. kecil. Ya. Kita juga punya kebun di Simalungun juga yang lumayan Pangalengan juga. juga ada. Kan itu butuh dikasih makan. Iya. Nah, itulah hal-hal yang akhirnya menuntut bahwa kita sebagai pusat penelitian tetapi sifatnya swasta pada waktu itu ya harus adalah buat kasih makan yang sudah bekerja di situ. Betul. Dan juga semangatnya memutus mata rantai distribusi ya. Kan kebayang nih sekilo 1 juta. Insya Allah. Kalau misalnya hanya memproduksi doang, tapi diambil Ya. oleh pihak ketiga Ya. pasti lebih Wah, mahal. Ya, gitu. betul. Terus kan tadi kan kita di belakang layar sebelum syuting ini kan bilang kalau minuman yang ada di sana itu milik radio, tapi kalau meja ini milik kos ya. Nah, ini yang harga 1 juta ini milik saya loh ya. Siap. Cukup ya bangnya. Dan ya ini apa produk-produk yang dihasilkan PPTK ini melalui serangkaian pengujian dan penelitian seperti itu kan. Jadi Nah, ya produknya memang betul-betul yang berkualitas lah seperti itu gitu kan. Gini, ini 1 juta sekilo ini teh ya. Kita kan paling kita teh celup ya, atau teh tubruk gitu. Itu beda emang. Ini orang awam lah, saya anggap saya mah orang bodoh lah gitu ya. Yang saya tahu namanya teh ya di celup atau teh tubruk gitu kan. Kalau ini mah bedanya apa sih? Khasiatnya atau Enggak, misalnya Ya, pohonnya sama kan? sama. Pohonnya Semua sama. teh itu jadi mau teh hitam, mau teh hijau, pohonnya itu juga. daunnya mah hijau, Kang. Sama. Pohonnya mah Bahannya itu. mah eta keneh itu masih itu juga. Nah, yang membedakan kenapa ini bisa menjadi lebih mahal itu adalah nilai apa ya disebutnya. Kita itu mencoba memberdayakan, ini adalah salah satu produk yang tidak menggunakan mesin. Contoh, teh hitam kan ada yang pakai mesin gulung. Teh hijau ada yang pakai pemanasan di Iya. itu. Ini tidak. Berarti
Ini diputar-putar gini. Iya makanya itu memberdayakan. Sudah teh gimmick keren. Serius itu mah. Serius kan? Serius itu serius. Pantesan 1 juta nya. Jadi pearl tea ini memang bahan dasarnya adalah white tea. Iya. White tea. Itu berarti Nah. kalau dari pohon teh teh putih itu yang diambil apanya itu? Nah, itu yang diambil adalah pucuk pekonya, yaitu pucuk yang masih kuncup. Masih kuncup, belum terbuka. Dan dipetiknya juga pakai tangan gitu ya, betul-betul dipilih gitu. Itu kalau misalnya sudah terbuka udah bukan masuk peko lagi, bukan nggak bisa masuk menjadi teh putih Teh seperti putihnya itu. kita. Dan itu dari 1 hektar lahan kan sekali petik itu hanya menghasilkan sekitar 8 kilo Dari 1 hektar. dari 1 hektar. Pantas harganya sejuta ya. 8 kilo dan itu basah. Ketika sudah kering hanya menjadi sekitar 2 kiloan kan ya, 2,4 Iya, kecil Kilo. sangat kecil. Pokoknya 1/5-nya lah. per 5. Dan itu kita metik harus buru-buru, Kang. Maksudnya? Karena takut keduluan sama ulet. Kan mereka seneng pekonya ya. Iya. Hahaha. Ada tuh di TV-TV. Iya. Dia nyeru Lucu. peko kita dulu. Bentar bukan iklan, bukan. Bercanda saya bercanda. Saya bercanda. Tapi emang kalau misalnya terburu-buru kayaknya juga ini harus terburu-buru. Udah podcast ini saya buru-buru. Ini yang konsumsi siapa? 1 juta loh. Banyak kan Alhamdulillah. Di Indonesia ada konsumennya ya yang menengah Iya. ke atas lah ya. konsumen. Ya bisa dibilang menengah ke atas. Kalau Iya. di Inggris berarti kan kelasnya Ratu Inggris dong kayak gini-gini. Bisa Bisa dibilang lah. seperti itu. Ini juga Teh putih ya ya? di kantor provinsi Hah? itu juga sudah langganan seperti ini juga sih. Hah? Zaman dulu ketika Pak SBY masih menjabat, ibunya juga sering pesan juga ke kita. Karena khusus ada mutu yang tidak bisa didapatkan teh putih dari tempat lain selain dari PPTK. Karena kita pilihan klon dari awal Iya. kebunnya itu udah pilihan. Ada cita rasa yang memang tidak bisa keluar dari klon lain. Apa sih cita rasa? Cita rasa ini kalau misalnya nanti akan nyobain, misalnya ujuk-ujuk ada bau melati, tapi bukan bau kuburan ya, bau melati misalnya, itu memang dari tehnya. Jadi kita tidak menambahkan bunga tambahan. apapun, kita tidak Ada menambahkan. aroma melatinya. Ada aroma melati keluar, mellow sekali. Bisa dicoba. Yang ini kan ya? Ya. Boleh. Ini benar ya, Bu? Wih, sejuta. Jadi robas banget. Ada yang kurang Apa? Bala-bala? Nyambung. Gorengan. Kalau di Inggris mah makaron. Ya harus ya. Iya, betul. Kalau orang Sunda kan namanya rek naon heula, rek ngopi, rek teh gitu ya. Kan nggak cuma teh sama kopinya, ya bala-bala, ya gehu, wah lengkap gitu ya. Wajib Kang kedana. Ada aromanya ketika ya di kayak dikulum dulu ya. Ya. Baru kerasa ada wanginya. Jadi biar dikit lah. Hmm. Dinikmati dulu. Gak bisa kayak minum biasa kita haus. Dan kalau untuk kesehatan? Untuk kesehatan karena secara prinsip kalau yang namanya teh itu Ambil minum ya, ambil minum. Siap, Sejuta. mangga. Saya juga minum kan. Sejuta. Nah, kalau secara prinsip yang namanya teh itu yang dibutuhkan oleh badan manusia teh ada di peko semua. Semakin daunnya nambah, itu Ya. semakin berkurang Hmm. yang punya efek kesehatannya itu. Makanya kalau ambil peko doang tidak dirata-ratakan. Contoh kalau misalnya teh hitam kan yang diambil nggak pucuknya aja kan, Ya. sama yang kedua, sama yang ketiga. Itu kalau dipetik, yang ini tinggi, yang di bawahnya rendah kan kalau dirata-ratakan kandungannya akan jadi kecil. Kalau ini mah dirata-ratakan ya udah cuma satu. Jadi secara manfaat bisa lebih tinggi gitu. Baik itu secara antioksidannya, utamanya sih polifenol biasanya antioksidan ya kan ya. Iya. Antioksidannya, anti aging. Jadi teman-teman kalau misalnya mau konsumsi ingin awet muda segala macem, ya diperbanyaklah minum teh sebetulnya kayak gitu sih. Tapi ada ini loh, dan ada yang nggak tahu dari PPTK Gambung tuh nggak tahu salah satu khasiat teh putih yang lain loh, teh mutiara putih ini loh, obat diet. Nggak percaya? Nah, depannya sini Bang. Bang, depan. Bang. Buru. Jadi sering minum teh putih. Kan lu pengen kurus. Nah, lu kalau pengen kurus, lu kerja di Pat Gambung lu kurus ya. Bener kan? Itu Ini berarti kan manual ya bener-bener ya. Iya, Manual, betul. Ini
ini mah bener-bener harus dilihat nanti proses-proses begini kita harus syuting khusus, ini unik loh ini. Ini ngikat ini satu berapa? Nah kesini aja kan. Itu bayar sehari berapa jam satu orang kan memproduksi berapa butir? Kalau sekarang sih udah mulai cepet sih Kang ya, bisa dapet sekiloan mah bisa sih sehari. Dan itu juga ada cara khusus muternya kan? Ada tekniknya. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Kalau itu bakso, kalau itu bakso. Asli. Ini kalau nggak ada diskusi kayak gini, gua bener-bener nggak tahu nih gitu. Ini juga kan hasil penelitian kita juga itu berpengaruh positif terhadap untuk virus H1N1 Oh ya, itu zaman kan ya. flu burung, Zaman flu kita burung kerjasama sama Universitas Erlangga, itu seduhan teh putih. Sebetulnya teh putih sama teh mutiaranya sendiri pun sama bahannya. Yang beda adalah penanganan di akhirnya. Kalau teh yang mutiara itu sengaja supaya memudahkan konsumen nggak usah nimbang. Sekarang kan kalau misalnya yang silver needle ini yang diminum sama Akang itu istilahnya 1 comot 2 comot gitu, rada susah silver juga needle tuh yang ini. Ya, dua-duanya semuanya. Yang diminum. Nah, itu yang kaleng. Nah, itu kan rada kadang-kadang banyak yang curhat ke kita itu takarannya berapa, karena sampai saat ini masyarakat kita itu senang mengkonsumsi minuman kesehatan itu beresep. Harus ada resepnya. Padahal kalau untuk minuman seperti ini efeknya itu kan tidak segera. Iya. Artinya masyarakat bisa semaunya aja sebetulnya, karena kenapa tidak ada efek negatif ke depannya. Kenapa? Karena ini sifatnya terapi, Kang. Jadi memang kalau untuk anjuran kita ada di misalnya 1 gram dalam 100 mili seperti itu secara anjuran. Nah, untuk memudahkan itu kita buatlah yang mutiara sehingga nanti yang mau konsumsi teh putih itu ya udah tinggal butuh 1 atau 2 lebih mudah menakarnya. Seperti itu. Ini berapa nih? Satu dus ini berapa? Satu paket nih? Itu sekitar 20 gram ya? Berapa harganya? 15 gram. Sekitar. Buka jangan nih. Dibuka. Jangan nih. Kayak gini lah, kalau saya tanya, kalau saya mau beli di mana gitu? Nah, di pusat penelitian teh dan kimia. Om, kalau di online marketing? Ada juga kita di Tokopedia kayak gitu? kita juga ngebuka di sana Kang, jadi buka Marketplace kayak gitu. Di marketplace. Ya. Jadi kenapa harus dirasain? Dirahasiain harganya? Sebetulnya ini Bukan dirahasiain. gimmick aja sih. Kita juga bingung Iya, berapa. berapa. Karena kita biasa harga karyawan, takutnya ngomong salah. Nah, itu Kang. Jadi ada Karyawan lebih murah. Ini Jadi kalau mau beli masyarakat- boleh ke kita lah. Nggak, masyarakat biar tahu gitu loh. Karena kan ya, Itu tuh- ini kan Iya. mengendorse Iya. Betul. potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bandung gitu. Di sini fine-fine aja kita mau ngeluarin harga itu fine-fine aja bebas. Iya. Yang penting memang ini asli dari Kabupaten Bandung. Insya Allah asli. Insya Allah. Kecuali yang ini asli punya host. Siap. Kalau untuk yang teh putih, untuk yang Yang kaleng silver ini, needle, yang kaleng kaleng, karena yang biasa beli itu yang kaleng sebetulnya dibanding. Iya. Karena ini pengembangan produk baru ya. Iya. Kalau yang untuk putih yang sudah ada perizinan segala macam, sebetulnya yang silver needle-nya yang di kaleng itu untuk 50 gram itu sekitar 150 ribuan. 150.000 untuk berapa cangkir biasanya itu? Bisa 1 bulan. 1 bulan. 60-an ya, 60 cangkiran lah ya. Ya wajar lah ya. 150.000 Iya. Jadi kalau disebut mahal sebetulnya kembali lagi kalau menurut saya karena konsumsi dan manfaat segala macam terjangkau, karena manfaatnya lebih menguntungkan sih ya untuk kesehatan kitanya sih. Dan emang jujur efeknya juga terasa kalau tanggal tua gitu kan ya. Wah, terasa sekali. Pantesan gitu ya. Kalau dikit. kalau orang-orang di film-filmnya bangsawan gitu, ada acara minum teh terus semet gitu ya. Kalau kita kan leguk. Ah, Ya. Oh, beda lagi itu. Lalu orang Jepang ya. Masa kecil-kecil, Iya. upacaranya yang lama gitu ya. Oh, macam. Enggak, soalnya apa? Upacaranya dilamain biar apa? Udah mahal, geus saya semet. Yang penting gayana dilobakeun gitu ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang PPTK Gambung ya gitu. Kan sekarang juga PPTK Gambung membuka diri untuk wisata ya masyarakat ya. Bisa dijelasin nggak itu? Jadi untuk kebetulan kami juga kemarin pembukaan acara Disnatalis itu dengan menggelar virtual tour Eco Edu Tourism. Ya. Jadi itu sebuah tour virtual di mana peserta itu diajak untuk mengenal lebih jauh terkait pertama sejarah
dari teh yang ada di Gambung sendiri, yaitu Rudolf Eduard Kirchhofen, mulai dari peninggalannya, foto-fotonya, terus kenangan-kenangan beliau, terus ke makamnya juga. Ya kemudian para peserta juga diajak untuk mengenal lebih dalam terkait teh dan kina. Apa sih itu tanaman teh dan kina? Mulai dari morfologinya, kemudian praktek budidayanya seperti apa, jenis-jenisnya ada jenis apa aja gitu kan. Nah kemudian setelah itu ada juga kunjungan ke pabrik. Jadi kita perkenalkan pabrik pengolahan teh hijau saat ini, pabrik pengolahan teh hijau. Kemudian kita punya juga bumi perkemahan Ranca Cangkuang, dan itu untuk ya yang untuk pengen berkemah seperti itu di sana mungkin. Seperti itu, Kang. Masih lanjut tentang wisatanya ya? Iya. Tadi Akang ngejelasin wisata yang bla 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 edukasi orang-orang pasti bingung bro, gitu. Karena gini ya, kalau misalnya orang ini wisata alam gitu kan, jadi udah kebayangnya gue mau main gini ada tempat selfie-nya bisa ngejelasin yang seperti itu gitu. Emang di Gambung tuh ditawarkan wisata alam apa sih gitu? Selain edukasi, nanti kan kalau edukasi sekunder ya. Iya. Jadi menariknya dulu, terhibur dulu, baru edukasinya masuk kan gitu ya. Jadi ada apa aja di sana? Lokasi wisata alamnya tuh berapa hektar, apa yang ditawarkan di sana, gitu. Kalau tempat campingnya ada apa, gitu kan? Gitu. Gimana kan? Itu kalau yang Ranca Cangkuang itu berapa hektar itu, Kang ya? Kalau hektarnya sih kita tepatnya kurang tahu ya Kang ya. Cuman artinya di sana bisa sekitar berapa ya, 500 mah ada lah bisa lah ya. Untuk peserta ya, untuk peserta bisa kadang-kadang lebih gitu. Dan itu dikelola oleh desa juga ya? Iya, kita desa kerjasama ya? untuk saling sebisa mungkin memberdayakan juga sih. Pemberdayaan masyarakatnya terasa ya? Betul, gitu. insya Allah, karena alhamdulillah banyak pemuda juga di sana supaya lebih bisa aktif lah. Karena sebetulnya sebelum kerjasama untuk Ranca Cangkuang dengan Gambung sendiri, pemuda-pemuda di Gambung itu pun ada yang namanya Rumah Pintar, itu yang ngelola ya pemuda-pemuda lokal juga. Rumah Pintar di Ranca Cangkuang? Di Gambungnya. Di Gambungnya. Isinya apa aja itu? Banyak kegiatan pemuda sih di sana sih, utamanya. Ya yang belajar, yang kadang-kadang juga dari kayak taman bacaan gitu? Ya, termasuk mirip, ya? termasuk Dan ada di itu sana. Ada multimedia segala macam di situ. Oh gitu? PPTK Gambung menjadi sponsornya? Terpisah sih sebetulnya, tapi artinya itu masyarakat kan PPT Gambung itu karyawannya tinggalnya di situ-situ juga. Iya. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi anak-anaknya yang ada di sana ada fasilitas segala macam, termasuk juga ya itu tadi kerjasama pemberdayaan dengan desa itu tadi yang Ranca Cangkuang. Nah kalau misalnya di PPTK Gambungnya selain Ranca Cangkuang itu wisata apa tadi? Wisata teh dan gina apa? Hutan gitu ya? Iya, kita lebih ke kebunnya seperti itu, Kang. Kebun. Dan itu spot-spot buat selfie-nya sangat bagus gitu ya kalau menurut Banyak saya. pilihan. Banyak pilihan seperti itu, Kang. Dan itu bisa dibilang terbuka sih sebetulnya ya. Iya. Asal mereka mau aja aprak-aprak atau apa ya. Berkelilingnya asal mereka mau berkelilingnya. Belusukannya. Iya nggak belusukan ting lah Enggak. ya. Jalan rata gitu kan? Ya, berbatu. Berbatu. Kan biar kelihatan alami. Jadi ketika Iya. ngambil foto dari bawah dari atas tuh kelihatan alami. Pokoknya sangat instagenik ya. Instagenik. Yang pasti kan gini, PPTK Gambung itu kan di bawah kaki Gunung Tilu ya. Betul. Dan di situ juga tempat penangkaran binatang buas termasuk monyet surili kan di sana ya, Iya. keras surili dan macan kumbang. Tapi bukan berarti nanti kita disuguhi oleh wisata pasan kumbang enggak. Aman. Tapi saya dengar dari cerita Kang Bambang gitu ya. Waktu itu kan ngedrone di sana. Katanya kalau kita wisata di sana tuh dihiasi dengan monyet yang loncat-loncat kayaknya lucu Betul. ya gitu. Tapi kan jinak-jinak ya. Nah itu jinak enggaknya kurang tahu karena saya juga beberapa kali kan kebetulan untuk lab pemulihan itu menghadap ke ada pohon besar itu. Iya. Itu setiap pagi tuh sering ada ya? yang loncat-loncat gitu. Itu apa loncat-loncat, awalnya saya kaget juga tapi setelah lama-kelamaan jadi terbiasa dan ternyata bahkan itu sesuatu nilai tambah gitu ya Nilai ketika tambah, ya? ketika kita mumet gitu melihat ini, wah asli gitu, enak lah suasananya gitu. Berarti Masih- terbukti Bang kalau orang PPTK Gambung itu kalau stres tinggal lihat monyet. Tapi emang unik gini kan.
jarang loh orang tahu tentang monyet Surili kan ya. Betul. Sampai pernah jadi ikon SEA Games kok nggak salah ya. Surili. Surili kan. Nah, jadi kalau mau pon ya, kalau mau lihat aslinya ya datanglah ke PPT Gamun. Datang. Di sana juga ada nilai sejarahnya ya gitu. Tentang Kerkoven ya. Kerkoven. Tapi nantilah itu kalau misalnya tentang sejarah itu kita eksplor bareng-bareng ya. Bangga. Gitu. Tapi itu luar biasa gitu. Harapan ke depan sebenarnya untuk jadi ekowisata sendiri PPT Gamun mau dikemana kan sebenarnya? Kebijakannya mau seperti apa? Ekowisata ya kita sebisa mungkin sih tidak banyak merubah perkebunan dan lingkungan kehutanan yang ada di situ ya, dan itu Kan tidak banyak, mungkin jangan dirubah lah ya. ya Iya. maksudnya tidak Sebisa banyak mungkin. artinya mau nggak mau kan tetap aja ada, misalnya kita ada jalan yang dirapihin dikit-dikit, artinya Nah. untuk akses Betul. untuk aksesnya saja. Akses. Nah, Karena akses sebenarnya mudah ya. ya Akses masuk ke sana bukan sulit. Karena kan kita ke beberapa tempat yang emang bakal jadi potensi wisata, emang kan permasalahannya satu infrastruktur. Ya. Tapi kan kalau ke PPT Gamun kan dari Pasir Jambu yang arah ke Ciwidey ke kiri jalan udah mulus semua. Udah gitu ya. mulus. Dan rata gitu. Kalau misalnya kita nginep bisa, kalau di sana kita bisa nginep nggak? PPT Gamun menyediakan villa nggak? ada wisma kita sebutnya. Wisma, berapa Ada kamar wisma. tuh? Yang Wisma atas itu kita ada 2 wisma, masing-masing wisma itu ada 10 kamar. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya Di pantauan gitu. Iya. Kamar mandi di dalam, kamar tidur di luar. Bocor, bocor disediain ember ya. Apa aja fasilitasnya? Ya mulai dari biasalah standar penginapan, ada water heaternya juga kita, terus ada sarapan Hmm. sama plus air mineral, gambung. Dan nanti tolong dicatat ya kalau misalnya mau reservasi kemana nanti di filmnya biar tayang gitu ya. Iya. Boleh, Biar boleh. ngomong set gitu kan. AC Ya. super dingin Pak. Perapian juga kita. Oh perapian. Jadi emang itu rumah zaman dulu. Modelnya model-model rumah Belanda Dibikin, gitu. oh. Oh jadi kebayang ya. Kalau misalnya kita total gitu ya wisata di sana, total nginep di sana deh ya, jangan kemana-mana ya. Biar bisa merasakan bahwa kita dulu pemilik kebun ya. Iya. Iya. Zaman-zaman londo-londo gitu ya. Iya. Keren. Luar biasa nih. Gitu. Cuman kita minta maaf Oh, sebetulnya. dimaafin. Jadi kita untuk wismanya kita tidak menyediakan AC. Jadi buat yang kepanasan di sana nggak bisa pakai AC gitu. Susah. Lah lagi ngapain di sana kalau- Oh, nggak usah. Iya, betul. ceritanya kepanasan gitu lagi. Iya. Kulkas nggak ada di sana. Kulkas nggak ada gitu. Kulkas nggak ada. Tapi makan ada, fasilitas makan Ya, ada di ada setiap sama PPT. sarapan Iya, biasanya sarapan masuk biasa paket gitu. ya, masuk paket. Berapa kalau misalnya sehari berapa di sana? Full paket? Berapa? 200 atau 300? Full paket saya buka player dulu mungkin ya. Boleh. 385. Itu 385 untuk luar ya? semuanya itu untuk satu apa? Paket satu, full paket. satu wisma semuanya. Itu untuk yang Biasanya satu- per kamarnya sekitaran 300. 300 Per iya, kamar? per kamar. Ya, dan Kap- itu bisa 2 orang. Per kamar. Ya. Satu wisma itu kapasitas berapa orang? Ada yang satu wismanya 20. ada 20. 20-an ya. Oh gitu. Karena kan 10 kamaran ya, 10 kamar. Lumayan gede ya berarti ya. Lumayan gede, kan? dan ruang kita konsep wismanya ketika masuk itu di depan sudah ada tempat kumpulnya luas sekali. Iya. Ada perapian segala macam. Kadang-kadang juga kita rapat untuk 50 orang itu kadang-kadang kalau misalnya mencari suasana tidak di ruang rapat yang monoton ya Ya. kita ajak ke situ aja biar sambil lesehan lah, misalnya iya. seperti itu sih. Dengan apa ya? Yang diberikan apa nuansanya apa? Nuansa kolonial ya. Kolonial, Itu saya emang bilang dibuat gitu. begitu? Iya, memang Iya, dibuat seperti konsepnya itu. seperti Konsepnya itu. seperti itu. Berarti disediain noni-noni Belanda dong. Enggak, biasanya itu jam kan? biasanya Itu jam asli kan? ada jam 1 malam biasanya. Oh, ini keluar Nggak itu usah. noni-noninya. Oh bang, obat diet bang. Bercanda Pak. Nanti di Senatalis. Bercanda Kang. Hah? Gimana Kang? Di Senatalis kapan? Di Senatalis tanggal 10 tapi acara sih. Betul. Oh. Tadi yang masalah noni-noni itu bercanda gitu ya. Iya. Gue khawatir habis podcast ini banyak yang ini youtuber itu tuh yang Oh, buat iya, konten-konten. Boleh asal Tapi PPTK. itu diizinin yang kayak gitu. Eh, sampai saat ini sih tidak ada yang ke arah sana ya Kang ya. Ah, Karena jujur kita sendiri pun yang sudah lama di sana itu saya sendiri tidak merasa terganggu. Iya. Artinya memang tidak ada kejadian yang mencelakakan yang segala macam sampai dihubung-hubungin sama hal-hal gaib itu nggak ada sih alhamdulillah ya. Iya.
kan kalau teman-teman yang biasa konten YouTube-nya ke arah sana, mau nggak mau ada hal-hal yang membuat resah baru mereka datang. Yeah. Nah kalau di kita sih enggak ya, aman-aman aja, paling ya jahil foto lah, misalnya suka ujug-ujug ada di foto. Atau karena mereka dikaryakan ngegulung teh ini. Itu dikaryakan kita untuk melayukan. Enggak lah, enggak sih. Kalau diizinkan dan tidak diizinkan, kalau itu belum ada kebijakan seperti itu sih. Intinya itu hak lah ya. Hak Hak seorang orang mau menanggapi gambung seperti apa, betul. Yang pasti kita menawarkan sebuah konsep wisata baru ya. Iya. Wisata alam dengan sentuhan-sentuhan kolonial. Sentuhan kolonial. Bagaimana kita bisa merasakan mungkin sehari dua hari seperti seorang Bosca, Iya. seorang Kerkoven gitu ya. Gitu. Seorang juragan teh. Ini Kang, untuk harganya itu dari 350 sampai 390 per malam. Fasilitasnya sarapan untuk 2 orang, AMDK, air mineral dalam kemasan, Ya. 2 botol, kemudian fasilitas kamar mandi seperti itu. Terus sekamar bisa untuk 4 orang. Enggak, cuma 2 Kang. Soalnya ini penakut. Bisa Bisa extra bed. aja sebetulnya. Bisa extra bed. Bisa aja. Kalau Bambang sama Hendar tetap dihitungnya 2 soalnya bukan wajar gitu. Iya, nanti Boleh, kita ulangi. Ini kan nanti ulang tahunnya tanggal berapa sih? Di Santalis? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Januari. Buat para pemirsa semua nih, kalau ada yang mau terlibat itu ada ini ya, lomba video, foto dan infografi ya. Ini kan satu lagi Kang. Bukan. Banyak kegiatan, ada lelang pohon. Nah, ini yang paling unik nih, lelang pohonnya tahun 1901 gitu ya. 1901. Tapi kayaknya syaratnya banyak juga nih kalau misalnya yang menang ini gitu ya. Kayaknya dibuka, nanti aja ya dibocorin. Iya. Dibuka harga berapa ya? Gitu. Biar surprise. Biar surprise. Luar biasa. Gini ya, kalau misalnya kita mau terlibat nanti di kegiatan Bisnatalis PPTK Gambung yang berapa sih tadi? 48. 48 di silakan bisa dilihat di mana aja kan medsos kan, di Instagram di mana? Di Instagram PPTK Gambung, PPTK_ID. PPTK Gambung _ID. Enggak pakai gambung. Oh, PPTK aja ya, nggak cuma satu-satunya sih ya gitu. Iya, PPTK_ID untuk Instagramnya. Terus yang lainnya? Sama di website kita ya Kang ya. Ya, yang gamboeng.com. Gamboeng.com. Ya, ejaan lama. OE. Kayaknya itu mungkin permasalahannya ya. Gamboeng.com. Apa jarang yang tahu tentang PPTK Gambung, makanya mungkin promosinya kurang gitu ya. Ya, saya setuju. Ya. Ups. Sibuk meneliti ya. Bisa ya. Ya. Sibuk ngebuletin lagi. Kejar target. tapi nanti dulu. Kalau buat kami ini terobosan besar loh. Apa sebuah lembaga penelitian tapi sekarang berusaha untuk membuka diri gitu ya buat masyarakat. Lebih mengenalkan dunia penelitian ke masyarakat dengan sentuhan-sentuhan yang kekinian. Bisa apa ya? Bisa menanggapi kondisi saat ini kan, ketika lagi pandemi Covid. Orang sekarang lari ke alam, dan PPTK Gambung berani membuka diri gitu ya untuk mengenalkan ya edukasinya iya, wisatanya iya, terutama buat anak-anak sekarang itu luar biasa. Duh, terima kasih banget buat rekan-rekan dari PPTK Gambung yang jujur kalau saya harus ngulang lagi namanya juga saya udah lupa lagi gitu ya. Karena baru kenalnya di sini Kang Kais sama Kang Hilman gitu. Jabatan apa saya juga lupa lagi gitu ya. Enggak usah. Namanya juga ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Tapi yang pasti nanti tanggal 10 Januari banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat dalam rangka Bisnatalis PPTK Gambung yang saya yakin juga luar biasa meriah dan unik. Terutama nih satu-satunya mungkin kegiatan di dunia lelang pohon teh yang umurnya sudah 1 abad lebih ya. Gitu, luar biasa. Dan nanti kalau misalnya lebih mau mengeksplor tentang wisata dan sejarahnya yang ada di Gambung sendiri tentang kina dan teh, tunggu aja konten kita. Insya Allah nanti bulan Januari kita syuting khusus tentang sentuhan sejarah dan vlogging wisata Kabupaten wisata PPTK Gambung. Terima kasih kembali buat teman-teman, luar biasa. Wah, dari diskusi ini walaupun hari saya akhirnya tahu berapa
luar biasanya perjuangan seseorang hingga teh itu menjadi 1 juta karena harus dilinting-linting. Harus ngelintingnya. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih. Salam buat seluruh rekan-rekan di PPT Gagambung. Tolong terima kami nanti bulan Januari. Siap. Sampai ketemu lagi di Kandaga Podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Ya.